Aku masih ingat jelas malam itu. Jam di ponselku menunjukkan pukul 23.47. Hujan turun deras. Jaket kerjaku basah, kakiku pegal, dan kepalaku penuh tekanan karena seharian lembur tanpa henti. Satu-satunya hal yang membuatku bertahan hanyalah pikiran sederhana, pulang dan bertemu suamiku. Rumah kami gelap saat aku membuka pintu. Aneh, biasanya lampu teras selalu menyala. Aku melangkah pelan, meletakkan tas, lalu berhenti mendadak ketika mendengar suara yang membuat nafasku tercekak. Tawa pelan seorang perempuan. Bukan suara televisi, bukan suara ponsel. Tawa itu datang dari arah kamar tidur. Dadaku berdegup tak karuan. Tanganku dingin, kakiku gemetar. Setiap langkah menuju kamar terasa seperti hukuman. Dan ketika pintu itu kubuka perlahan, aku melihat suamiku, pria yang selama ini kupercaya sepenuh hati, sedang berpelukan mesra di ranjang kami dengan seorang janda. Aku tak bercerit, aku tak menangis. Yang ada hanya satu pikiran di kepalaku. Malam ini, bukan hanya rahasia mereka yang terbongkar, tapi juga kesalahanku selama bertahun-tahun. Dan apa yang kulakukan setelah itu membuat mereka berdua terdiam tanpa mampu berkata apapun. Halo semuanya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan kisah ini. Kisah yang akan aku ceritakan bukan sekadar drama rumah tangga, melainkan pengalaman pahit tentang kepercayaan, pengorbanan, dan pengkhianatan yang datang dari orang yang paling kita cintai. Jika kalian pernah merasa dikhianati setelah terlalu banyak mengalah, cerita ini mungkin akan menyentuh hati kalian. Sebelum kita masuk lebih dalam, yuk kita ramaikan dulu kolom komentarnya, serta jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar sahabat Fafa tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Dukungan dari sahabat sangat membantu channel ini untuk terus berkembang dan menyajikan cerita-cerita menarik lainnya. Dan seperti biasa, Fafa mau absen nih. Coba tulis nama sahabat, asal kota, dan ketik kata hadir di kolom komentar bawah. Fafa pengen tahu, sahabat setia Fafa dari kota mana saja. Sudah siap sahabat? Yuk kita langsung masuk ke ceritanya. Aku menikah dengan Raka bukan karena harta, bukan pula karena status. Aku menikah dengannya karena aku percaya cinta yang tulus akan selalu menemukan jalannya untuk bertahan. Saat itu aku masih berusia 26 tahun, penuh harapan dan yakin bahwa kesetiaan adalah fondasi terkuat sebuah rumah tangga. Raka datang dalam hidupku sebagai pria sederhana. Penampilannya biasa saja, pekerjaannya pun belum mapan. Ia sering berkata dengan nada rendah hati bahwa ia belum bisa memberiku kehidupan mewah. Dan setiap kali itu pula aku tersenyum dan menjawab bahwa aku tidak membutuhkan kemewahan. Aku hanya ingin pasangan hidup yang setia dan mau berjuang bersama. Kami menikah secara sederhana. Tidak ada pesta besar, tidak ada gedung mewah. Hanya keluarga dekat, senyum tulus, dan janji yang diucapkan dengan mata berkaca-kaca. Saat itu aku benar-benar percaya bahwa aku telah memilih orang yang tepat. Tahun-tahun awal pernikahan kami tidak mudah. Raka sering berpindah pekerjaan. Ada masa ia menganggur berbulan-bulan. Ada masa ia pulang dengan wajah letih dan mata kosong karena merasa gagal sebagai kepala keluarga. Dan di saat-saat itulah aku memilih untuk berdiri di depannya, bukan di belakangnya. Aku bekerja di sebuah perusahaan swasta. Jam kerjaku panjang, tekanannya tinggi. Tapi aku tidak pernah mempermasalahkan itu. Aku mengambil lembur, menerima proyek tambahan, bahkan sering membawa pekerjaan ke rumah. Semua kulakukan dengan satu tujuan, agar rumah tangga kami tetap berjalan. Aku yang membayar cicilan rumah, aku yang menanggung sebagian besar kebutuhan harian, aku yang mengatur keuangan agar tetap cukup hingga akhir bulan. Raka sering berterima kasih. Kadang ia memelukku dan berkata, "Aku beruntung punya istri sepertimu." Kalimat itu membuatku merasa semua lelahku terbayar. Namun aku tidak sadar. Perlahan, peran kami mulai bergeser.
Aku tidak lagi dipandang sebagai pasangan, melainkan sebagai penopang yang selalu siap menopang, apapun keadaannya. Seiring waktu, Raka akhirnya mendapat pekerjaan yang lebih baik, gajinya meningkat, posisinya naik, dan rasa percaya dirinya pun kembali. Aku ikut senang, aku ikut bangga, aku merasa perjuanganku tidak sia-sia. Namun bersamaan dengan itu, sikapnya mulai berubah. Ia tidak lagi sering bertanya bagaimana hariku, tidak lagi menungguku makan malam, tidak lagi bercerita tentang pekerjaannya dengan antusias seperti dulu. Awalnya aku menganggap itu hal wajar. Aku berpikir mungkin ia sedang fokus membangun karier. Mungkin ia lelah. Mungkin aku terlalu sensitif. Seperti biasa, aku memilih mengalah. Ketika Raka mulai pulang lebih malam, aku tidak protes. Ketika ia lebih sering sibuk dengan ponselnya, aku tidak bertanya. Ketika ia menjawab singkat atau terlihat tidak sabar, aku menenangkan diri sendiri. Aku berkata dalam hati, rumah tangga memang butuh pengertian. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah aku terus menekan perasaanku sendiri. Ada malam-malam di mana aku duduk sendirian di ruang tamu, menunggu Raka pulang. Televisi menyala tanpa benar-benar kutonton. Makan malam sudah dingin, dan ketika ia akhirnya datang, ia hanya mengangguk singkat lalu masuk kamar tanpa sepatah kata pun. Aku ingin marah, aku ingin bertanya, aku ingin mengatakan bahwa aku juga lelah. Tapi setiap kali aku membuka mulut, bayangan masa lalu kembali muncul saat ia merasa rendah diri karena belum bisa menafkahiku. Aku takut jika aku menuntut, aku akan melukai egonya. Aku takut jika aku berbicara, aku akan dianggap tidak mendukung. Jadi, aku diam, dan dari situlah kesalahanku bermula. Aku terlalu sering mengalah atas nama cinta, tanpa sadar bahwa cinta juga butuh batasan. Aku memberi terlalu banyak ruang, sampai akhirnya ruang itu diisi oleh orang lain. Aku mulai merasakan jarak di antara kami, bukan jarak fisik, tapi jarak emosional. Kami tidur di ranjang yang sama, tapi terasa seperti dua orang asing. Ia sibuk dengan dunianya, aku sibuk dengan pikiranku sendiri. Sesekali aku mencoba mengajaknya berbicara, menanyakan apakah ada masalah, apakah aku melakukan kesalahan. Tapi jawabannya selalu sama. Nggak apa-apa, kamu kebanyakan mikir. Kalimat itu seperti menamparku pelan namun terus-menerus. Aku mulai meragukan perasaanku sendiri, mulai berpikir mungkin memang aku berlebihan, mulai menyalahkan diriku sendiri atas perubahan sikapnya. Sebagai istri, aku berusaha memperbaiki diri. Aku memasak lebih rajin, aku berdandan meski hanya di rumah. Aku berusaha menjadi pendengar yang baik, meski seringkali ceritaku sendiri tidak pernah didengar. Namun semua usahaku seperti tidak pernah cukup. Aku tidak sadar bahwa di balik semua itu, Raka mulai menikmati posisinya. Ia terbiasa dilayani, terbiasa dimengerti, terbiasa diutamakan. Dan aku terbiasa menyingkirkan perasaanku sendiri. Orang-orang sering memujiku sebagai istri yang sabar. Mereka berkata, Raka beruntung memilikiku. Tapi tidak ada yang tahu bahwa di balik kesabaran itu, aku perlahan menghilangkan diriku sendiri. Aku berhenti bertanya, berhenti berharap, berhenti menuntut. Dan yang paling menyakitkan, aku berhenti didengar. Jika saja aku lebih berani saat itu, jika saja aku lebih jujur pada diriku sendiri, jika saja aku tahu bahwa mengalah tanpa batas bukanlah bentuk cinta, melainkan jalan menuju kehancuran. Namun saat itu aku belum tahu, aku masih percaya bahwa kesetiaan dan pengorbanan akan selalu dibalas dengan hal yang sama. Aku tidak tahu bahwa di saat aku sibuk menjaga rumah tangga ini sendirian, retakan kecil sudah mulai terbentuk. Dan retakan itu, tanpa kusadari, akan menjadi pintu masuk bagi petaka terbesar dalam hidupku. Aku pertama kali mendengar nama Maya dari Raka. Bukan dari tetangga lain. Bukan dari obrolan ibu-ibu kompleks. Melainkan dari suamiku sendiri. Waktu itu sore hari. Aku baru saja pulang kerja. Tubuhku masih terasa lelah. Kepalaku pening karena rapat yang berlarut-larut. Aku sedang mengganti baju ketika Raka menyebutkan namanya dengan nada yang terdengar biasa saja. Terlalu biasa bahkan. Tadi aku bantuin tetangga baru. Katanya sambil membuka kulkas. Janda. Tambahnya cepat. Seolah hanya ingin memberi keterangan singkat. Aku menoleh. Janda? Tanyaku pelan.
Iya, suaminya meninggal setahun lalu katanya. Dia tinggal sendirian. Nada bicara Raka santai. Tidak ada yang aneh. Tidak ada yang perlu dicurigai. Dan mungkin karena itulah, aku tidak menaruh perhatian lebih. Aku hanya mengangguk, lalu kembali melipat pakaian. Saat itu aku belum tahu bahwa satu kata sederhana itu, janda, akan menjadi awal dari runtuhnya rumah tanggaku. Beberapa hari kemudian, aku akhirnya bertemu Maya. Ia datang ke rumah kami membawa sepiring kue. Katanya sebagai perkenalan. Ia tersenyum ramah. Senyumnya lebar, matanya tajam tapi terlihat lembut. Usianya mungkin tidak jauh dariku. Penampilannya rapi, bersih, dan ada sesuatu dalam caranya berdiri yang membuatnya tampak percaya diri. Maaf ya, saya Maya, tetangga baru. Saya cuma mau kenalan, katanya dengan suara halus. Aku menyambutnya dengan sopan. Kami berbincang sebentar di ruang tamu. Maya bercerita tentang kehidupannya, tentang suaminya yang meninggal karena sakit, tentang kesepiannya tinggal sendiri, tentang bagaimana ia masih berusaha menata hidup. Aku mendengarkan. Aku merasa iba. Aku merasa kasihan. Dan mungkin disitulah letak kesalahanku berikutnya. Sejak hari itu, Maya mulai sering terlihat di sekitar rumah kami. Kadang pagi-pagi, kadang sore, kadang malam. Alasannya selalu masuk akal. Kadang listrik rumahnya mati, kadang keran bocor, kadang ponselnya bermasalah. Kadang ia hanya ingin bertanya alamat tukang gas. Dan entah bagaimana, Raka selalu ada untuk membantu. Kasihan dia sendirian, kata Raka suatu malam ketika aku bertanya kenapa ia lama pulang. Cuma sebentar kok, aku nggak enak nolaknya. Aku terdiam. Aku tidak ingin terlihat cemburu tanpa alasan. Aku tidak ingin menjadi istri yang dianggap posesif. Sekali lagi aku mengalah. Awalnya aku mencoba berpikir positif. Maya adalah perempuan yang kehilangan pasangan. Raka hanya bersikap baik. Tidak ada yang salah dengan menolong sesama, bukan? Namun perlahan, ada sesuatu yang mengganggu perasaanku. Raka mulai sering menyebut nama Maya dalam percakapan sehari-hari. Katanya Maya dulu kerja di bank. Maya bilang di kompleks lama sering mati lampu. Maya itu sebenarnya pintar, cuma kurang beruntung. Aku mulai bertanya dalam hati, sejak kapan suamiku begitu tertarik dengan cerita hidup orang lain? Aku mencoba mengabaikan perasaan itu. Aku menganggapnya kecemburuan tidak beralasan. Tapi tubuh dan naluriku berkata sebaliknya. Ada kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Suatu sore, aku pulang lebih cepat dari biasanya. Begitu memasuki kompleks, aku melihat Raka berdiri di depan rumah Maya. Mereka sedang tertawa. Jarak mereka cukup dekat. Terlalu dekat untuk sekedar obrolan biasa. Setidaknya menurut perasaanku saat itu. Aku berhenti sejenak, menatap dari kejauhan. Dadaku terasa sesak. Saat Raka menyadari kehadiranku, ia tampak terkejut, tapi hanya sesaat. Lalu ia tersenyum dan melambaikan tangan, seolah tidak ada yang perlu disembunyikan. Malam itu, aku bertanya dengan hati-hati. Kamu sering bantu Maya ya? Iya. Kenapa? Gak apa-apa, cuma nanya. Jawabannya singkat, tatapannya datar. Tidak ada rasa bersalah. Tidak ada usaha untuk menjelaskan lebih jauh. Aku mengangguk. Dan lagi-lagi, aku memilih diam. Hari-hari berikutnya, intensitas kehadiran Maya dalam hidup kami semakin terasa. Ia mulai datang ke rumah, kadang membawa makanan, kadang hanya numpang ngobrol. Anehnya ia sering datang saat aku belum pulang kerja. Aku tahu itu karena beberapa kali aku menemukan cangkir bekas minum di meja, atau aroma parfum asing di ruang tamu. Aroma yang bukan milikku. Ketika aku tanyakan, Raka menjawab ringan. Maya tadi mampir sebentar. Aku temenin, kasihan dia sendirian. Kata kasihan itu terus diulang. Dan setiap kali mendengarnya, hatiku semakin tidak tenang. Aku mulai merasa rumahku bukan lagi tempat aman. Ada perasaan seperti orang ketiga yang perlahan menyusup. Bukan dengan paksaan, tapi dengan alasan-alasan yang tampak mulia. Suatu malam, aku mencoba bicara lebih serius. Aku nggak nyaman, Rak. Kenapa? Aku merasa kamu terlalu dekat dengan Maya. Raka mendesah.
Kamu cemburu berlebihan. Dia cuma janda kesepian. Jangan mikir yang aneh-aneh. Kalimat itu menusuk. Bukan karena keras, tapi karena meremehkan perasaanku. Sejak malam itu aku mulai menyimpan semuanya sendiri. Aku tidak lagi mengungkapkan ketidaknyamananku. Aku takut dianggap tidak dewasa. Aku takut dianggap tidak percaya pada suamiku. Aku lupa satu hal penting, bahwa perasaan istri seharusnya tidak pernah dianggap sepele. Hubungan kami mulai terasa renggang. Raka semakin sering pulang larut. Ia semakin jarang berbincang denganku. Dan setiap kali aku bertanya, jawabannya selalu berkisar pada hal yang sama. Lelah, pekerjaan, atau urusan kompleks. Aku tidak pernah menuduh, tidak pernah memeriksa ponselnya, tidak pernah memata-matai. Aku memilih percaya, karena aku pikir kepercayaan adalah bukti cinta. Namun kepercayaanku ternyata menjadi celah. Aku mulai menyadari perubahan kecil tapi nyata. Raka lebih sering tersenyum saat melihat ponselnya. Ia membawa ponsel ke kamar mandi. Ia meletakkannya terbalik di meja. Hal-hal kecil yang dulu tidak pernah ia lakukan. Dan setiap kali aku memperhatikan, ada rasa bersalah yang muncul dalam diriku sendiri. Seolah aku sedang menjadi istri yang curiga tanpa bukti. Maya di sisi lain, semakin nyaman. Ia tidak lagi canggung saat bertemu denganku. Bahkan kadang ia memandangku dengan tatapan yang sulit kuartikan, antara iba dan menang. Pernah suatu kali ia berkata padaku sambil tersenyum, "Mbak Yu beruntung ya, punya suami yang perhatian." Kalimat itu terdengar manis, tapi ada sesuatu dalam nadanya yang membuat perutku melilit. Aku mulai sering menangis diam-diam, bukan karena bukti perselingkuhan, tapi karena rasa terasing di rumah sendiri. Aku merasa seperti orang luar dalam kehidupanku sendiri. Namun di depan Raka aku tetap berusaha menjadi istri yang baik. Aku tetap memasak, tetap menyiapkan kebutuhannya, tetap tersenyum meski hatiku hancur perlahan. Aku terus meyakinkan diri. Ini hanya ujian. Semua rumah tangga pasti mengalami fase sulit. Aku tidak tahu bahwa apa yang kuanggap fase sulit itu sebenarnya adalah awal dari pengkhianatan yang sedang dibangun perlahan, tanpa suara, tanpa tanda yang terlalu mencolok. Dan di saat aku masih berusaha mempertahankan semuanya, hubungan Raka dan Maya sudah melangkah jauh. Lebih jauh dari yang berani kubayangkan. Aku masih belum tahu kebenarannya. Tapi firasatku mulai berteriak. Dan malam lembur itu akan menjadi momen ketika semua firasat itu berubah menjadi kenyataan yang tak lagi bisa kuhindari. Hari itu sebenarnya dimulai seperti hari-hari lainnya. Aku bangun pagi dengan tubuh yang masih terasa berat. Namun pikiranku sudah dipenuhi daftar pekerjaan yang harus diselesaikan. Target kantor sedang ketat. Proyek besar harus rampung sebelum akhir bulan. Dan seperti biasa, aku adalah orang yang paling sering diandalkan. Bahkan ketika tenaga dan perasaanku sudah nyaris habis. Aku menyiapkan sarapan untuk Raka seperti biasa. Ia duduk di meja makan, menatap ponselnya sambil sesekali mengangguk tanpa benar-benar mendengarkan ceritaku tentang pekerjaan hari itu. Aku memperhatikan wajahnya. Ada sesuatu yang berbeda, tapi aku tidak bisa menjelaskannya dengan kata-kata. "Kamu pulang jam berapa hari ini?" Tanyaku sambil menuangkan kopi. "Nggak tahu," jawabnya singkat. "Mungkin agak malam." Aku mengangguk. Jawaban itu sudah terlalu sering kudengar. Pagi itu tidak ada percakapan panjang, tidak ada canda, tidak ada pelukan sebelum berangkat. Raka pergi lebih dulu. Aku menyusul beberapa menit kemudian, membawa rasa hampa yang semakin hari semakin terasa biasa. Di kantor suasana sangat sibuk. Telepon tidak berhenti berdering. Email masuk bertubi-tubi. Rapat demi rapat menguras fokus dan emosiku. Aku berusaha profesional, tapi pikiranku terus melayang. Setiap jeda singkat, bayangan Raka dan Maya tanpa diundang muncul. Aku tepisnya. Aku berkata pada diriku sendiri bahwa aku tidak boleh larut dalam kecurigaan. Aku harus fokus bekerja. Aku tidak boleh lemah. Menjelang sore, bosku memanggilku ke ruangannya. Nada bicaranya serius.
Kita perlu kamu lembur malam ini, katanya. Laporan ini harus selesai besok pagi. Aku terdiam beberapa detik. Tubuhku lelah, pikiranku penat. Tapi seperti biasa, aku mengangguk. Iya Pak, saya usahakan. Aku mengirim pesan singkat pada Raka. Aku lembur malam ini, pulang agak larut. Pesan itu dibaca cepat. Balasannya singkat. Ya sudah, hati-hati. Tidak ada tanya, tidak ada kekhawatiran. Tidak ada kalimat, jangan terlalu capek. Aku menatap layar ponsel cukup lama. Entah kenapa balasan singkat itu terasa berbeda. Datar. Seolah kehadiranku di rumah malam itu tidak terlalu penting. Jam demi jam berlalu. Langit di luar jendela kantor berubah gelap. Lampu-lampu gedung menyala. Dan satu persatu rekan kerjaku pulang. Aku masih di depan layar komputer, menyelesaikan laporan dengan mata yang mulai perih. Di sela-sela kesibukan itu, aku kembali teringat rumah. Terlintas bayangan Raka sendirian di ruang tamu. Entah kenapa ada rasa tidak nyaman yang semakin kuat. Sekitar pukul 9 malam, hujan mulai turun. Deras, anginnya kencang. Suara hujan memukul kaca jendela seperti peringatan yang tak bisa kuabaikan. Aku menarik nafas panjang, berusaha menenangkan diri. Ini cuma perasaan, bisikku. Aku kembali mengirim pesan. Kamu sudah makan? Pesan itu lama tidak dibalas. Biasanya meski singkat, Raka selalu menjawab. Tapi malam itu, ponselku sunyi. Aku mencoba menelpon. Nada sambung terdengar, lalu mati. Aku mencoba lagi. Tetap tidak diangkat. Dadaku mulai terasa sesak. Aku mencoba berpikir logis. Mungkin ponselnya tertinggal. Mungkin ia tertidur. Mungkin ia sedang mandi. Semua kemungkinan kuputar dalam kepalaku. Tapi tidak satu pun terasa meyakinkan. Sekitar pukul 11 malam pekerjaanku akhirnya selesai. Aku membereskan meja, memasukkan laptop ke dalam tas, lalu melangkah keluar kantor dengan langkah berat. Hujan masih turun deras, jalanan basah dan sepi. Di dalam mobil aku duduk beberapa saat tanpa menyalakan mesin. Aku menatap ke depan, ke arah jalan yang berkilau oleh lampu-lampu. Perasaanku campur aduk. Ada lelah, ada sedih, dan ada ketakutan yang tidak bisa kujelaskan. Aku menyalakan mesin dan mulai berkendara pulang. Sepanjang perjalanan, pikiranku tidak berhenti bekerja. Aku teringat kembali semua kejadian kecil yang selama ini kuabaikan. Semua perubahan sikap Raka. Semua kehadiran Maya yang semakin sering. Semua firasat yang selama ini kutekan. Tanganku mencengkeram setir lebih erat. Aku mencoba menelpon Raka sekali lagi. Tetap tidak diangkat. Kenapa aku merasa seperti ini? Gumamku pelan. Hujan semakin deras saat aku memasuki kompleks rumah. Lampu-lampu jalan redup. Udara terasa dingin. Saat mobilku berhenti di depan rumah, aku langsung menyadari satu hal yang aneh. Lampu teras mati. Biasanya Raka selalu menyalakannya jika tahu aku pulang malam. Itu kebiasaan kecil yang dulu selalu membuatku merasa diperhatikan. Tapi malam itu, gelap. Aku turun dari mobil. Membuka pintu rumah perlahan. Rumah terasa sunyi, terlalu sunyi. Tidak ada suara televisi, tidak ada suara langkah kaki, tidak ada sapaan. Aku melepas sepatu dan melangkah masuk. Saat itulah aku mendengar sesuatu. Suara tawa, pelan, tertahan, dan jelas bukan suara laki-laki. Aku berhenti melangkah. Jantungku berdetak kencang. Tanganku dingin, nafas terasa berat. Tapi kakiku terus melangkah. Di depan pintu kamar aku berhenti. Aku bisa mendengar suara nafas, suara kain bergesekan, suara yang tidak seharusnya ku dengar di rumahku sendiri. Tanganku terakat perlahan. Aku memegang gagang pintu. Dan sebelum membukanya, untuk sesaat aku berharap, semoga semua ini hanya kesalahpahaman. Semoga aku salah dengar. Semoga aku terlalu lelah.
Namun kenyataan tidak pernah peduli pada harapan. Aku membuka pintu, dan disitulah aku melihat mereka. Raka dan Maya, di ranjangku, di rumahku, di hidupku. Mereka terkejut. Maya menjerit kecil. Raka beku. Wajahnya pucat. Matanya membelakak seolah baru saja terkangkap basah melakukan kejahatan terbesar dalam hidupnya. Aku berdiri di sana, basah oleh hujan, lelah oleh kerja, dan hancur oleh kenyataan. Anehnya, aku tidak berteriak. Aku tidak menangis. Aku tidak marah. Yang kurasakan hanyalah hampa. Seperti ada sesuatu dalam diriku yang akhirnya mati. Raka mencoba bangkit, mencoba bicara. Maya buru-buru menarik selimut, wajahnya panik. Tapi aku tidak mendengar apapun. Suara mereka seperti teredam. Dunia di sekitarku terasa jauh. Aku hanya berkata dengan suara datar. Lanjutkan saja, aku cuma mau ambil barangku. Kalimat itu membuat mereka terdiam. Dan saat aku melangkah keluar kamar, aku tahu satu hal pasti. Lembur malam itu bukan sekedar lembur. Itu adalah jalan yang membawaku pada kebenaran paling menyakitkan dalam hidupku. Dan apa yang akan kulakukan setelah ini, tidak akan pernah mereka duga. Aku berdiri beberapa detik di ambang pintu kamar itu. Tidak bergerak, tidak berbicara. Seolah tubuhku masih ada di sana, tapi jiwaku tertinggal entah di mana. Pemandangan di hadapanku begitu jelas, begitu nyata, sampai otakku menolak memprosesnya. Raka duduk kaku di ranjang. Maya menarik selimut hingga ke dada. Wajahnya pucat pasi. Matanya liar mencari jalan keluar. Spray kusut, bantal bergeser. Aroma parfum asing memenuhi udara. Parfum yang bukan milikku. Ini bukan mimpi. Ini bukan salah lihat. Ini adalah pengkhianatan yang telanjang, berdiri tepat di depanku. Raka membuka mulut lebih dulu. Aku bisa jelasin, katanya terbata-bata. Aku menatapnya, lama, dalam. Tatapan yang tidak lagi berisi marah, tapi kecewa yang sudah melebati batas kata-kata. Jelasin apa? Tanyaku pelan. Kalau kalian cuma ngobrol. Suara itu keluar dari mulutku sendiri, tapi terdengar asing, datar, tanpa getar, tanpa emosi. Bahkan aku sendiri terkejut mendengarnya. Maya menunduk, tangannya gemetar. Mbak Yu, ini nggak seperti yang Mbak Yu kikir, katanya lirih. Aku tersenyum tipis, senyum paling pahit yang pernah terukir di wajahku. Kalau begitu, kataku pelan, tolong jelaskan, karena yang kulihat sudah sangat jelas. Tidak ada jawaban, tidak ada pembelaan yang masuk akal. Keheningan jatuh di antara kami seperti dinding tebal. Hanya suara hujan di luar yang terdengar. Hujan yang sama yang tadi menemaniku pulang, kini seolah menjadi saksi bisu runtuhnya rumah tanggaku. Aku melangkah masuk ke kamar. Langkahku pelan, terukur. Aku membuka lemari dan mulai mengambil beberapa pakaian. Tanganku bekerja otomatis, seperti sudah hafal apa yang harus dilakukan. Raka bangkit dari ranjang. Kamu mau kemana? Tanyanya panik. Aku tidak menoleh. Aku cuma ambil barangku. Jangan begini, tolong dengerin aku dulu, katanya sambil mendekat. Aku berhenti, menoleh ke arahnya. Selama ini, aku sudah terlalu sering mendengarkan. Sekarang, aku capek. Kata-kata itu akhirnya membuatnya terdiam. Aku memasukkan pakaian ke dalam tas dengan gerakan rapi. Anehnya, tidak ada air mata. Tidak ada amarah yang meledak-ledak. Yang ada hanya perasaan kosong seperti seseorang yang baru saja menyadari bahwa sesuatu yang ia jaga mati perlahan, dan ia datang terlalu terlambat untuk menyelamatkannya. Maya akhirnya turun dari ranjang. Ia berdiri canggung, masih memeluk selimut. Ia tidak berani menatapku, tapi aku bisa merasakan kehadirannya,
seperti bayangan yang selama ini mengintai dari balik rumahku. Aku menutup tas, lalu aku menatap Maya. Sekarang, kamu tahu rasanya berada di posisi ini. Ia terkejut. Apa maksud Mbak Yu? Tanyanya. Menjadi orang ketiga dan merebut sesuatu yang bukan milikmu. Raka berteriak, jangan libatkan dia. Aku tertawa kecil. Bukan tawa bahagia, tawa getir. Lucu, kataku. Sekarang kamu baru ingat melindunginya. Kalimat itu seperti pisau. Aku melihat wajah Raka berubah. Ia sadar, tapi terlambat. Ia berlutut di hadapanku. Aku salah, katanya sambil menangis. Aku hilaf. Aku janji ini gak akan kejadian lagi. Tangisnya keras, putus asa. Dulu mungkin aku akan luluh. Dulu mungkin aku akan menghibur dan memaafkan. Tapi malam itu, aku melihatnya dengan mata yang berbeda. Untuk pertama kalinya, aku tidak melihat suamiku. Aku melihat orang asing yang menghancurkan hidupku dengan sadar. Bangun, kataku dingin. Jangan lakukan ini. Tolong, demi 7 tahun pernikahan kita, katanya. Aku menghela napas panjang. Justru karena 7 tahun itulah, aku tidak akan pura-pura bodoh lagi. Aku melangkah melewatinya. Raka mencoba memegang tanganku. Aku menepisnya. Jangan sentuh aku. Suara itu akhirnya bergetar. Bukan karena sedih, tapi karena harga diriku yang baru saja kembali. Aku berjalan ke ruang tamu. Maya menyusul dengan langkah ragu. Ia berdiri beberapa meter dariku. Aku gak berniat seperti ini, katanya dengan suara hampir tak terdengar. Aku menatapnya lurus. Tidak ada pengkhianatan yang terjadi tanpa niat, jawabku. Kamu datang ke rumah ini berkali-kali. Kamu tahu aku istrinya, tapi kamu tetap melangkah. Ia menangis, tapi tangisannya tidak menyentuhku. Aku mengambil kunci mobil dari meja. Aku menoleh pada Raka untuk terakhir kalinya. Mulai malam ini, kataku tegas, rumah ini bukan lagi tempatku. Kamu mau kemana? Tanyanya putus asa. Aku akan pergi ke tempat yang masih menghargai diriku sendiri. Aku membuka pintu. Hujan sudah reda. Udara dingin menyambutku. Untuk pertama kalinya malam itu, aku menghirup napas dalam-dalam tanpa rasa sesak. Saat aku melangkah keluar, Raka berteriak memanggil namaku. Berkali-kali. Tapi aku tidak menoleh. Karena aku tahu, jika aku menoleh, aku mungkin akan jatuh lagi ke lubang yang sama. Aku duduk di mobil, menutup pintu, dan membiarkan keheningan menyelimutiku. Tanganku gemetar saat menyalakan mesin. Bukan karena takut, tapi karena akhirnya aku memilih diriku sendiri. Mobil melaju meninggalkan rumah itu. Rumah yang dulu kupikir tempat pulang, kini hanya bangunan kosong penuh kenangan pahit. Di jalan, air mataku akhirnya jatuh. Bukan karena Raka, bukan karena Maya, tapi karena aku menyadari satu hal yang menyakitkan. Selama ini, aku telah mengabaikan diriku sendiri demi mempertahankan seseorang yang tidak pernah benar-benar berjuang untukku. Malam itu bukan hanya malam pengkhianatan. Itu adalah malam kebangkitanku. Dan sejak saat itu, aku bersumpah dalam hati. Aku tidak akan lagi menjadi perempuan yang mengalah demi cinta yang salah. Apa yang akan terjadi setelah ini akan membuat mereka menyadari bahwa kehilangan aku adalah harga paling mahal yang pernah mereka bayar. Aku tidak langsung pergi ke rumah orang tuaku malam itu. Bukan karena aku tidak ingin perlindungan, tetapi karena aku tahu jika aku datang dalam keadaan hancur, mereka hanya akan melihatku sebagai korban. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak ingin hanya menjadi korban. Aku menginap di hotel kecil dekat kantor. Bukan hotel mewah, tapi cukup tenang untuk berpikir. Begitu pintu kamar tertutup, tubuhku akhirnya menyerah. Aku duduk di lantai, bersandar pada ranjang, dan menangis tanpa suara. Tangis yang tertahan bertahun-tahun. Tangis seorang perempuan yang terlalu lama mengalah dan baru menyadari bahwa cintanya tidak pernah benar-benar dihargai. Namun setelah air mata itu habis, sesuatu dalam diriku berubah. Aku bangkit. Aku mandi air hangat. Aku menatap wajahku sendiri di cermin. Wajah yang lelah, mata sembab, tapi masih ada aku di sana.
Dan di sanalah aku berkata pada diriku sendiri, cukup. Pagi harinya aku tidak menghubungi Raka, tidak menjawab pesan, tidak mengangkat telepon. Sebaliknya, aku membuka laptop. Aku mulai menyusun ulang potongan hidupku, bukan dengan emosi, tapi dengan logika. Aku membuka semua dokumen keuangan, rekening, akta rumah, BPKB mobil, kontrak usaha kecil yang selama ini dijalankan atas nama Raka. Dan di sanalah aku menyadari sesuatu yang ironis sekaligus menenangkan. Sebagian besar dari semua yang kami miliki berdiri di atas namaku. Rumah yang kami tempati, atas namaku. Uang muka dan cicilan awal, dari rekeningku. Mobil yang sering Raka banggakan, namaku tertera di STNK. Usaha yang membuatnya merasa akhirnya jadi laki berguna, modal dariku. Rekening operasional, aku penandatangan utama. Selama ini aku terlalu percaya, terlalu yakin bahwa pernikahan adalah soal berbagi tanpa hitung-hitungan. Tapi malam itu aku belajar satu hal pahit. Perempuan yang terlalu tulus sering lupa melindungi dirinya sendiri. Aku tidak marah. Aku tidak berteriak. Aku hanya mulai bergerak. Siang itu aku menemui seorang pengacara. Rekomendasi dari teman kantor. Ia mendengarkan ceritaku tanpa menyela. Wajahnya tenang, profesional. Secara hukum, katanya setelah aku selesai, ibu berada di posisi yang sangat kuat. Kalimat itu tidak membuatku senang, tapi membuatku tegak. Aku mengajukan gugatan cerai, tanpa drama, tanpa tuntutan berlebihan. Aku hanya mengambil kembali apa yang memang sejak awal adalah milikku. Sore harinya, Raka akhirnya berhasil menghubungiku. Nomor baru. Kita harus bicara, katanya tergesa-gesa. Aku menjawab singkat. Besok, di kantor pengacara. Ia terdiam. Kenapa harus sejauh itu? Tanyanya lirih. Aku menarik nafas. Karena kita sudah terlalu jauh dari kata suami istri. Pertemuan itu menjadi momen yang tidak akan pernah kulupakan. Raka datang dengan wajah kusut, mata merah. Tubuhnya terlihat lebih kecil dari yang kuingat. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya tanpa cinta. Dan itu mengubah segalanya. Ia memohon, menangis, berjanji berubah. Namun kali ini aku mendengarkan dengan kepala, bukan hati. Pengacaraku menjelaskan semuanya dengan bahasa yang dingin dan jelas. Tentang aset, tentang hak, tentang konsekuensi. Raka menatapku, seolah baru menyadari satu kenyataan pahit. Selama ini ia berdiri di atas pijakan yang kupasang untuknya. Maya mencoba menghubungiku malam itu. Pesan panjang, isinya permintaan maaf dan pembenaran. Aku tidak membalas. Karena aku tahu, tidak ada satupun kata yang bisa menghapus kesadaran bahwa ia melangkah ke hidupku dengan mata terbuka. Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Terlalu cepat. Aku kembali ke rumah orang tuaku. Mereka terkejut, marah, dan sedih. Tapi aku menenangkan mereka. Aku tidak menangis. Aku tidak meratap. Aku berkata, aku baik-baik saja. Dan untuk pertama kalinya, itu bukan kebohongan. Raka mulai kehilangan segalanya sedikit demi sedikit. Mobil ku tarik. Rekening usaha ku bekukan. Rumah ku tinggalkan kosong. Ia mencoba bertahan dengan Maya. Tapi hubungan yang lahir dari pengkhianatan tidak pernah benar-benar kuat. Beberapa minggu kemudian, aku mendengar kabar itu dari tetangga lama. Maya meninggalkan Raka. Alasannya sederhana. Ia tidak siap hidup dengan pria yang kehilangan segalanya. Ironis bukan? Pria yang dulu memilih kasihan pada janda kesepian, akhirnya ditinggalkan karena tidak lagi punya apa-apa. Suatu malam, Raka datang ke rumah orang tuaku. Ia berdiri di depan pagar, menunggu. Aku keluar menemuinya. Kita berdiri berhadapan. Tidak ada pelukan, tidak ada air mata. Aku salah, katanya. Aku bodoh. Aku mengangguk. Iya, jawabku pelan. Kamu memang salah. Ia terkejut. Mungkin berharap aku menyangkal. Mungkin berharap aku menghibur.
Tapi aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Dan kesalahanku dulu adalah bertahan terlalu lama. Ia menunduk. Saat itu aku sadar, pembalasan paling menyakitkan bukanlah teriakan, melainkan kehilangan seseorang yang pernah mencintaimu tanpa syarat. Aku menutup pagar, masuk ke rumah, dan meninggalkannya di luar, tepat di tempat ia berdiri ketika mengkhianatiku. Malam itu, aku tidur dengan tenang, tanpa rasa bersalah, tanpa rasa takut. Karena akhirnya, aku tidak lagi mengorbankan diriku untuk orang yang tidak layak. Dan inilah kartu terakhir yang kusimpan diam-diam. Aku memilih pergi dan tidak pernah kembali. Aku tidak lagi mengikuti hidup Raka secara langsung. Tidak ada lagi kebiasaan menunggu kabar. Tidak ada lagi dorongan untuk tahu ia makan apa, pulang jam berapa, atau dengan siapa ia menghabiskan malam. Namun, entah mengapa, kabar tentangnya tetap sampai ke telingaku. Seperti gema dari masa lalu yang belum sepenuhnya ingin pergi. Awalnya hanya potongan kecil, bisik-bisik tetangga lama, cerita samar dari kenalan yang kebetulan bertemu dengannya. Raka sekarang jarang kelihatan. Kayaknya lagi susah. Usahanya tutup ya? Aku mendengarkan tanpa bereaksi. Bukan karena aku tidak peduli, melainkan karena hatiku sudah terlalu lelah untuk ikut jatuh lagi. Hari-hari pertamanya setelah aku pergi, Raka masih mencoba bertahan. Ia masih berpura-pura kuat, masih menampilkan wajah seolah semua bisa dikendalikan. Ia pindah sementara ke rumah kontrakan kecil. Rumah yang jauh berbeda dari tempat tinggal yang dulu kami bangun bersama. Tidak ada ruang tamu luas, tidak ada dapur rapi, tidak ada kenyamanan yang selama ini ia anggap biasa. Dan untuk pertama kalinya, ia harus menyiapkan semuanya sendiri. Maya masih bersamanya di awal-awal itu. Ia datang sesekali, membawa makanan, membawa senyum yang dipaksakan. Namun hubungan mereka tidak lagi dibungkus rahasia. Dan ternyata, tanpa rahasia, semuanya terasa jauh lebih hambar. Raka mulai menyadari bahwa kehadiran Maya selama ini bukan karena cinta yang utuh, melainkan karena situasi yang menguntungkan. Ketika rekening usaha dibekukan, ketika mobil ditarik, ketika status sosialnya runtuh, perlahan Maya berubah. Ia mulai sering mengeluh, mulai membandingkan, mulai menyalahkan keadaan. "Kamu bilang semua aman," katanya suatu malam. "Kamu bilang rumah itu milikmu." Raka tidak menjawab, karena untuk pertama kalinya, ia tidak punya jawaban. Ia mulai mencari pekerjaan tambahan, menghubungi teman lama, mengirim lamaran ke sana-sini. Namun dunia tidak selalu ramah bagi orang yang datang terlambat dengan penyesalan. Usianya tidak lagi muda, reputasinya tercoreng oleh gosip perceraian. Dan yang paling berat, ia kehilangan satu hal yang selama ini menopangnya. Aku yang dulu selalu percaya, aku yang dulu selalu menunggu, aku yang dulu selalu mengalah. Tanpaku, Raka seperti berjalan tanpa penyangga. Maya semakin jarang datang. Teleponnya mulai sering tidak diangkat. Pesannya dibalas singkat jika dibalas sama sekali. Hingga suatu hari, ia benar-benar pergi. Tidak ada pertengkaran besar, tidak ada perpisahan dramatis. Hanya sebuah pesan singkat. "Maaf, aku nggak sanggup hidup seperti ini." Kalimat itu sederhana, tapi menghancurkan. Raka membaca pesan itu berulang kali, duduk sendirian di kontrakan sempitnya, dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar sendirian. Malam-malamnya menjadi panjang, sunyi, dan penuh suara dari pikirannya sendiri. Ia mulai mengingat hal-hal kecil, caraku menyiapkan kopi pagi, caraku menunggu meski ia pulang larut, caraku tetap senyum meski hatiku sering diabaikan. Kenangan itu datang tanpa ampun,
dan tidak ada lagi tempat untuk lari. Di sisi lain, hidupku mulai berjalan ke arah yang berbeda. Aku kembali fokus pada pekerjaanku. Aku mengambil proyek yang dulu kutolak demi rumah tangga. Aku mulai membangun rutinitas baru, tanpa rasa bersalah. Aku tidak lagi bangun dengan kecemasan, tidak lagi pulang dengan rasa curiga, tidak lagi tidur dengan hati yang resah. Dan perbedaan itu terasa sangat nyata. Beberapa bulan setelah perceraian resmi, aku mendengar kabar Raka sakit. Bukan sakit fisik yang parah, tapi kelelahan mental yang perlahan menggerogoti. Ia sering begadang, jarang makan teratur, berat badannya turun drastis. Teman-temannya mulai menjauh, bukan karena benci, melainkan karena lelah mendengar keluhannya yang tak berujung. Raka mulai menyadari sesuatu yang terlambat. Pengkhianatan tidak hanya menghancurkan orang lain, tapi juga menghancurkan pelakunya. Pelan tapi pasti. Suatu sore aku menerima pesan darinya. Pesan pertama setelah sekian lama. Aku nggak minta kamu kembali. Aku cuma ingin bilang, aku nyesal. Aku membaca pesan itu lama. Tidak ada marah, tidak ada kepuasan. Hanya satu perasaan yang muncul. Lega. Aku membalas singkat. Aku harap kamu belajar dari semua ini. Tidak lebih, tidak kurang. Beberapa minggu kemudian, aku melihatnya lagi. Tidak sengaja, di sebuah minimarket dekat kantorku. Ia berdiri di depan rak mie instan. Bajunya kusut, wajahnya tirus. Ia menoleh. Mata kami bertemu. Tidak ada kata, tidak ada pelukan. Hanya tatapan singkat yang cukup untuk menyampaikan segalanya. Aku melihat di matanya, penyesalan yang tidak lagi berharap dimaafkan. Hanya ingin dipahami. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa lebih tinggi. Aku tidak merasa menang. Aku hanya merasa selesai. Raka menunduk lebih dulu, membayar belanjaannya, lalu pergi. Aku berdiri di sana beberapa detik, menarik nafas panjang. Aku sadar, kejatuhan Raka bukan karena aku sengaja menghancurkannya, melainkan karena ia memilih jalan yang menghancurkan dirinya sendiri. Dan disitulah letak keadilan yang paling sunyi. Hidup tidak perlu kita balas, ia akan membalas dengan caranya sendiri. Malam itu aku pulang dengan langkah ringan, tanpa bayangan masa lalu yang menghantui, tanpa pertanyaan seandainya. Karena aku tahu, aku sudah melewati bagian tersulit. Dan setelah kejatuhan ini, akan ada satu fase terakhir yang menantiku. Fase di mana aku benar-benar berdiri sebagai diriku sendiri. Bukan sebagai istri, bukan sebagai korban, tapi sebagai perempuan yang bangkit. Aku selalu mengira bangkit itu berarti langsung kuat, langsung tegar, langsung bahagia. Ternyata tidak. Bangkit itu sunyi, pelan, dan seringkali menyakitkan dengan cara yang berbeda. Hari-hari pertamaku setelah semua benar-benar berakhir, tidak dipenuhi air mata dramatis seperti yang sering diceritakan orang. Justru sebaliknya, aku menjalani hari-hari itu dengan perasaan hampa. Aku bangun pagi, bekerja, pulang, makan, lalu tidur. Rutinitas itu seperti mesin, aman tapi dingin. Namun di balik kehampaan itu, ada satu hal yang berbeda. Aku tidak lagi merasa terancam. Tidak ada lagi kecemasan menunggu pesan. Tidak ada lagi ketakutan pulang ke rumah. Tidak ada lagi perasaan harus menebak-nebak sikap seseorang. Kesunyian itu perlahan terasa menenangkan. Aku mulai kembali mengenali diriku sendiri. Bukan sebagai istri Raka, bukan sebagai perempuan yang selalu mengalah, tapi sebagai diriku yang sempat hilang bertahun-tahun. Aku mulai dari hal-hal kecil. Aku mengganti gaya rambut. Bukan karena ingin terlihat berbeda bagi orang lain, tapi karena aku ingin bercermin dan melihat wajah yang baru. Aku merapikan ulang jadwal hidupku. Bangun lebih pagi, sarapan dengan tenang. Tidak lagi terburu-buru menyiapkan sesuatu untuk orang lain. Aku kembali membaca buku,
mendengarkan musik tanpa earphone satu sisi, menonton film tanpa merasa bersalah. Hal-hal sederhana yang dulu terasa mewah. Di kantor, perubahan dalam diriku mulai terlihat. Aku lebih fokus, lebih berani menyampaikan pendapat, lebih tegas mengambil keputusan. Atasanku memperhatikannya. "Kamu kelihatan berbeda," katanya suatu hari. "Lebih yakin." Aku tersenyum, karena untuk pertama kalinya, aku tidak merasa perlu menyangkalnya. Aku mulai mendapatkan kepercayaan yang lebih besar. Proyek baru, tanggung jawab lebih luas, kesempatan yang dulu tidak pernah kuambil karena takut meninggalkan rumah terlalu lama. Sekarang, tidak ada lagi rumah yang harus kutakuti kehilangan. Yang harus kujaga hanyalah diriku sendiri. Namun proses bangkit tidak selalu lurus ke atas. Ada malam-malam tertentu di mana kenangan datang tanpa permisi. Aroma kopi mengingatkanku pada Raka. Suara hujan mengembalikanku pada malam itu. Dan sesekali, rasa sedih muncul. Bukan karena rindu, tapi karena kehilangan versi diriku yang dulu terlalu polos. Di saat-saat seperti itu, aku belajar satu hal penting. Bersedih tidak berarti mundur. Aku membiarkan diriku menangis jika perlu. Aku tidak lagi memaksa diriku harus kuat. Karena kekuatan sejati bukan menekan rasa sakit, melainkan mengizinkan diri merasakannya, lalu tetap melangkah. Aku mulai bertemu kembali dengan teman-teman lama. Teman yang dulu perlahan menjauh karena aku terlalu sibuk mempertahankan rumah tanggaku. Mereka tidak menghakimi, tidak bertanya berlebihan. Mereka hanya hadir. Dan dari mereka, aku belajar lagi cara tertawa tanpa rasa bersalah. Suatu sore, aku duduk di kafe kecil bersama seorang sahabat lama. Ia menatapku lama, lalu berkata pelan, "Kamu kelihatan lebih hidup sekarang." Kalimat itu membuat dadaku sesak. Bukan karena sedih, tapi karena aku sadar betapa lama aku hidup setengah mati. Aku juga mulai belajar mengatakan tidak. Tidak pada pekerjaan yang merampas batas hidupku. Tidak pada orang yang hanya datang ketika butuh. Tidak pada rasa bersalah yang tidak lagi relevan. Setiap tidak yang kuucapkan terasa seperti kemenangan kecil. Aku tidak lagi menjelaskan diriku kepada semua orang. Aku tidak lagi merasa harus membuktikan bahwa aku benar. Aku membiarkan orang berpikir apapun. Karena akhirnya, aku tahu siapa diriku. Beberapa kali aku mendengar kabar tentang Raka. Tentang hidupnya yang masih berantakan. Tentang usahanya yang belum bangkit. Dulu, kabar itu mungkin akan membuatku goyah. Sekarang, aku mendengarnya seperti mendengar berita jauh, tanpa keinginan untuk terlibat. Bukan karena aku kejam, tapi karena aku sudah memilih untuk tidak kembali ke luka yang sama. Aku juga belajar satu hal yang tidak kalah penting. Memaafkan tidak selalu berarti membuka pintu kembali. Aku memaafkan Raka, bukan demi dirinya, melainkan demi ketenangan hatiku sendiri. Namun aku tidak mengizinkan masa lalu masuk lagi ke hidupku. Seiring waktu, kepercayaan diriku tumbuh dengan cara yang berbeda. Bukan kepercayaan diri yang keras dan penuh pembuktian, melainkan kepercayaan diri yang tenang. Aku tidak lagi membandingkan hidupku dengan orang lain. Tidak lagi mengukur kebahagiaan dari status. Tidak lagi merasa tertinggal. Aku mulai merasa cukup. Aku mengikuti kelas yang selama ini selalu kutunda. Aku belajar hal baru. Aku merencanakan perjalanan kecil, sendirian. Dan di sanalah aku menemukan satu kebenaran sederhana. Aku ternyata bisa bahagia tanpa bergantung pada siapapun. Suatu malam saat aku pulang dari perjalanan singkat itu,
Aku duduk di kamar dan menatap koper yang belum kubongkar. Aku tersenyum sendiri. Aku ingat diriku yang dulu. Perempuan yang takut ditinggalkan. Yang takut sendirian. Yang rela mengalah agar tidak kehilangan. Dan aku hampir tidak mengenalinya lagi. Karena perempuan itu akhirnya belajar bahwa ditinggalkan bukan akhir dari segalanya. Kadang, itu justru awal dari hidup yang lebih jujur. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Aku tidak tahu apakah aku akan jatuh cinta lagi atau tidak. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak terburu-buru mencari jawabannya. Aku menikmati hari ini. Aku menikmati diriku yang utuh. Dan di titik inilah, aku sadar. Aku telah bangkit. Bukan dengan cara dramatis. Bukan dengan balas dendam. Melainkan dengan memilih diriku sendiri. Setiap hari. Dan sementara aku melangkah maju, mereka yang memilih mengkhianati, tertahan di belakang bersama keputusan yang tak bisa mereka ulangi. Aku selalu mengira kemenangan itu harus dirayakan. Dengan sorak, dengan pembuktian, dengan orang-orang yang akhirnya menyesal. Namun hidup mengajarkanku satu hal yang tidak pernah kupelajari sebelumnya. Kemenangan paling besar justru hadir dalam diam. Hari itu aku tidak merencanakan apapun yang istimewa. Aku hanya menjalani hidup seperti biasa. Bangun pagi, menyiapkan kopi, dan membaca pesan singkat dari kantorku. Tapi ada satu email yang membuat tanganku berhenti bergerak. Aku dipanggil untuk menghadiri rapat penting dengan jajaran manajemen. Bukan sebagai peserta biasa, melainkan sebagai orang yang akan mempresentasikan hasil kerjaku selama ini. Di ruangan itu, aku berdiri tegak. Tidak gemetar, tidak ragu. Aku berbicara dengan suara yang jelas, lugas, dan yakin. Setiap kalimat keluar bukan dari keinginan untuk diakui, melainkan dari keyakinan bahwa aku memang pantas berada di sana. Ketika rapat berakhir, ruangan itu hening sesaat. Lalu tepuk tangan terdengar. Perlahan, tapi tulus. Atasanku tersenyum dan berkata, "Ini kerja yang sangat matang. Kami ingin kamu memimpin proyek berikutnya." Aku mengangguk pelan. Dadaku hangat. Bukan karena jabatan itu, melainkan karena aku tahu aku sampai di titik ini bukan karena keberuntungan, tapi karena aku memilih untuk tidak menyerah pada luka. Sore itu dalam perjalanan pulang, aku melewati jalan yang dulu sering kulewati bersama Raka. Dulu, jalan itu penuh obrolan basa-basi, rencana kosong, dan janji yang tak pernah ditepati. Sekarang, aku melewatinya sendirian, dan rasanya jauh lebih jujur. Aku tidak lagi merasa ada yang kurang. Beberapa hari kemudian, takdir mempertemukan kami kembali. Bukan dengan rencana, bukan dengan niat. Kami bertemu di sebuah tempat umum. Sederhana, tanpa drama. Raka terlihat berbeda. Wajahnya lebih tirus, matanya lelah. Ia memanggil namaku dengan suara ragu. Aku menoleh. Tidak ada dentuman di dadaku. Tidak ada amarah. Tidak ada gemetar. Hanya ketenangan. Kami duduk berhadapan, dipisahkan meja kecil dan jarak yang tak lagi bisa dijembatani. "Aku salah," katanya pelan. "Aku kehilangan semuanya.
Aku mendengarkan, tanpa menyelah, tanpa menilai. Ia bercerita tentang hidupnya yang berantakan, tentang keputusannya yang ia sesali, tentang rasa sepi yang kini ia rasakan setiap hari. Dulu, cerita seperti itu mungkin akan membuatku luluh. Sekarang aku hanya mengangguk. Aku senang kamu menyadarinya, tapi hidupku sudah berjalan ke arah lain. Ia menatapku lama. Mungkin berharap ada celah. Mungkin berharap aku masih perempuan yang sama. Namun aku bukan lagi orang itu. Aku bangkit, tersenyum sopan dan berkata, "Jaga dirimu baik-baik." Lalu aku pergi, tanpa menoleh. Langkah kakiku ringan, bukan karena aku menang atasnya, tapi karena aku tidak lagi harus membuktikan apapun. Beberapa minggu berlalu, hidupku terus berjalan. Aku pindah ke tempat tinggal yang lebih kecil, tapi lebih hangat. Aku mengisinya dengan benda-benda yang benar-benar aku pilih sendiri. Tidak ada barang yang menyimpan luka. Tidak ada sudut yang penuh kenangan pahit. Aku menciptakan rumah yang mencerminkan diriku sekarang. Tenang, sederhana, dan jujur. Suatu malam aku duduk di balkon kecil sambil memandang lampu kota. Angin menyentuh wajahku, dan untuk pertama kalinya sejak sekian lama, aku merasa utuh. Bukan karena aku memiliki segalanya, tapi karena aku tidak lagi kehilangan diriku sendiri. Aku teringat malam ketika aku pulang lembur, malam yang mengubah segalanya. Malam yang dulu aku pikir sebagai akhir dari hidupku. Kini aku tahu, itu adalah awal. Awal dari keberanian, awal dari kejujuran, awal dari hidup yang tidak lagi dibangun di atas kebohongan. Aku belajar bahwa cinta tidak seharusnya membuat kita mengecil, bahwa pengorbanan tidak boleh menghapus harga diri, dan bahwa kesetiaan yang sejati tidak pernah meminta kita untuk menutup mata. Aku juga belajar bahwa tidak semua yang pergi perlu dikejar. Tidak semua yang hilang perlu digantikan. Dan tidak semua luka perlu dibalas. Beberapa hanya perlu dilepaskan. Kemenanganku bukan tentang Raka menyesal. Bukan tentang orang lain membelaku. Bukan tentang dunia akhirnya berpihak. Kemenanganku adalah saat aku bisa bercermin dan berkata, "Aku baik-baik saja." Kemenanganku adalah saat aku bisa tidur tanpa ketakutan, bangun tanpa kecemasan, dan melangkah tanpa beban masa lalu. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari, tapi aku tahu satu hal dengan pasti. Aku tidak lagi takut kehilangan. Karena yang paling berharga, diriku sendiri, akhirnya telah kembali. Dan disitulah, tanpa sorak, tanpa panggung, tanpa pengakuan, aku memenangkan hidupku sendiri. Dari kisah ini, aku belajar bahwa pengkhianatan memang bisa menghancurkan hati, tetapi tidak harus menghancurkan hidup. Terkadang, kehilangan yang paling menyakitkan justru membuka jalan bagi kita untuk menemukan kembali diri sendiri. Jangan pernah takut memilih dirimu, meski harus berjalan sendirian. Karena harga diri, kejujuran, dan ketenangan batin adalah kemenangan yang tidak bisa dibeli oleh siapapun. Jika kamu sedang berada di posisi yang sama, ingatlah, kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Dan hidup selalu memberi kesempatan kedua bagi mereka yang berani bangkit. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan agar channel ini terus berkembang dan bisa menjadi ruang berbagi cerita penuh makna. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di cerita kisah Fafa berikutnya dengan kisah yang tak kalah menggugah.